Wahyu benar-benar terkejut akan keramahan para warga desa ini. Pasalnya Wahyu setiap berpapasan dengan warga desa, semua orang akan menundukkan kepalanya dan memberi salam hormat kepada Wahyu. Wahyu benar-benar tercengang atas keramahan ini. Semakin lama berjalan, suara gamelan ini semakin keras terdengar. Hal ini mengusik rasa ingin tahu Wahyu. Kenapa di sini ada suara gamelan? Ngapunten, ini kok ada gamelan? Apa ada orang punya hajatan di dekat sini? Tanya Wahyu kepada warga desa itu. Namun respon warga desa itu sangat tidak terduga. Warga desa itu terlihat tersenyum dengan misterius, seolah tidak ingin menceritakan dengan detail informasi gamelan ini. Karena warga desa tidak ingin berbicara maka tidak ada alasan bagi Wahyu untuk menanyai pada warga desa lebih lanjut. Yang terpenting suara gamelan itu tidak membahayakan dirinya. Sebab dirinya berada di dalam pedesaan, ya masa hantu akan menyerang pedesaan? Tidak lama kemudian Wahyu melihat sebuah rumah besar yang bergaya limas. Usut punya usut, ternyata rumah limas besar itulah sumber dari suara gamelan itu. Oh ternyata di desa ini ada event, pantas saja ada yang memainkan gamelan dan ada kerumunan di sini, batin Wahyu. Aku penasaran siapa pemilik rumah limas ini, begitu besar dan memancarkan aura bangsawan yang khas, imbuhnya dalam hati. Pasalnya Wahyu melihat sekelompok warga memainkan satu set gamelan, kemudian juga suasana di rumah besar itu sangat ramai dengan ratusan orang warga desa, entah itu lelaki dan perempuan, bahkan anak-anak pun turut serta memadati tempat itu. Monggo Raden, monggo Raden, monggo Raden, gih monggo, gih monggo. Wahyu hanya bisa menanggapi para warga desa itu dengan sopan tak kalah semua warga desa itu mulai menyambut Wahyu dengan satu persatu. Kemudian di balik kerumunan warga itu, Wahyu melihat sebuah pelaminan yang berhiaskan bunga-bunga yang sangat indah dan sangat harum. Bahkan saking harumnya Wahyu berani bersumpah bahwa dia baru pertama kali ini mencium bau sewangi ini. Kemudian apa yang dikageti lagi adalah di salah satu kursi pelaminan itu, sudah ada seorang sosok wanita berbaju kebaya warna kuning dengan rambut yang menjuntai panjang. Wajah sosok wanita ini benar-benar sangat cantik. Seketika itu Wahyu merasa dunianya berhenti karena kalah dengan kecantikan paras wanita ini. Nyai Handayani, sebelumnya Wahyu sudah pernah bertemu dengan Nyai Handayani, kemudian juga pernah melihat fotonya di ruangan khusus milik Mbah Solikin. Oleh karena itu pada saat ini dengan sekali lihat Wahyu sudah bisa mengetahui siapa sosok wanita itu. Wahyu benar-benar terpana. Dia langsung berjalan dengan pelan mendekati Nyai Handayani dan duduk di samping Nyai Handayani. Pikiran Wahyu langsung kacau. Hasrat hatinya langsung bergejolak. Kemudian Wahyu teringat bahwa pada saat awal bertemu Nyai Handayani Dai memperkenalkan dirinya sebagai istrinya. Bukankah pada saat ini seharusnya dia bisa meminta waktu untuk berdua dengan Nyai Handayani? Nyai ayo, kata Wahyu dengan tidak sabar. Ampun kesusu Kang Mas, kata Nyai Handayani dengan pelan dan menunjukkan sedikit nada manja. Panjenengan yakin mau jadi suami saya? Tanya Nyai Handayani kepada Wahyu. Wahyu dengan lantang menjawab, tentu saja mau, hanya orang gila yang menolak wanita cantik dan seindah Nyai. Yakin Mas Wahyu? Tanya Nyai Handayani sekali lagi kepada Wahyu. Wani sumpah mati aku gelem karo Nyai, kata Wahyu dengan sangat tegas. Melihat ketegasan Wahyu, Nyai Handayani langsung tersenyum dengan senyuman yang paling indah. Pada saat ini saja Wahyu menjadi terpana dengan senyuman yang Nyai Handayani perlihatkan. Nyai Handayani tiba-tiba memeluk Wahyu dengan mesra di hadapan banyak warga desa ini. Wahyu kaget, dia hendak melepaskan pelukan ini karena malu, namun apa yang dia pikir sekali lagi tidak terjadi. Pasalnya semua warga desa menundukkan kepalanya dengan hormat dan takut apabila mereka mengganggu momen kasih yang sedang terjadi antara Wahyu dan Nyai Handayani. Kalau panjenengan sudah mau jadi suami saya, maka saya sudah nggak ada alasan lagi buat nolak keinginan Mas Wahyu, kata Nyai Handayani. Segala keinginan Mas Wahyu bakal saya kabulkan, imbuhnya.
Ayo Mas, sekarang kita ke kamar, kata Nyai Handayani yang benar-benar membangkitkan semangat Wahyu. Nyai Handayani kemudian berdiri dan menuntun Wahyu untuk memasuki kamar pengantin mereka. Wahyu yang sudah tidak tahan, segera mengangguk dan mengikuti Nyai Handayani. Setibanya di dalam kamar, Wahyu langsung memuaskan hasrat yang telah dia pendam. Setelah beberapa jam dia mendapatkan waktu bermain, akhirnya dia berbaring terlentang sambil menatap interior kamar itu yang sangat kejawen sekali. Matur nuwun ya Mas, kata Nyai Handayani yang ada di samping Wahyu. Mas, ini aku kasih oleh-oleh, dijaga terus ya Mas, jangan sampai hilang, kata Nyai Handayani yang bangkit sambil menyerahkan sebuah sapu tangan berwarna kuning kepada Wahyu. Wahyu menerima sapu tangan itu dengan ekspresi yang sedikit kebingungan. Mengapa tiba-tiba Nyai memberikannya sebuah sapu tangan? Besok yang keluar 4.357 Mas, kata Nyai Handayani. Wahyu tambah terkejut lagi. 4.357? Apa itu? Tanya Wahyu dengan penasaran. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Nyai. Kita nanti berjumpa lagi ya Mas. Ingat, malam Jumat lagi Mas harus ke sini, dan Mas jangan main sama wanita lain, kata Nyai Handayani. Sebelum Wahyu bisa menjawab, segala pemandangan desa Jawa tempo dulu, gamelan, rumah limas, kamar, dan Nyai Handayani sendiri tiba-tiba menghilang tanpa sebab. Loh, di mana aku? Wahyu terkaget. Kemudian dia mencoba melihat di sekitarnya. Dia mendapati bahwa pada saat ini dia berada di semak belukar. Wahyu meneteskan keringat. Gobloknya aku, kata Wahyu dengan ketakutan. Pasalnya sudah menemukan desa kuno di dalam hutan saja sudah janggal. Malah kenapa pada saat tadi dia sama sekali tidak takut dan malah berbaur dengan mereka. Wahyu mencoba menenangkan dirinya. Kemudian dia mencari baki yang berisi sesajen yang telah dia siapkan. Namun dia sama sekali tidak menemukan sesajen yang tersisa. Hanya ada sebuah baki dengan sebuah sapu tangan berwarna kuning yang sangat wangi di atasnya. Ini, Wahyu mencoba untuk mempercayai apa yang dia lihat. Namun tetap saja hal ini dan dia masih ingat bahwa sapu tangan ini merupakan sapu tangan pemberian dari Nyai Handayani kepada dirinya. Apabila apa yang dialaminya tadi adalah sebuah mimpi, bagaimana bisa mimpi bisa menghasilkan sebuah sapu tangan yang sangat nyata? Ini benar-benar tidak masuk akal. Wus, tiba-tiba angin berhembus dengan sangat dingin. Wahyu tambah merinding, dia mengambil baki kosong itu dan melesat ke arah warungnya Mbah Solikin. Aku harus tanya ke Mbah Solikin, apa usahaku ini berhasil apa ndak? Batinnya dalam hati. Huh. Wahyu terlihat tersengal-sengal ketika dia tiba di tempat Mbah Solikin yang masih setia menunggunya di pinggir jalan. Mbah Solikin rupanya menunggu Wahyu sambil membakar ketela hasil dari kebun serta menyalakan sebuah rokok. Loh, ini pakai dulu, kata Mbah Solikin yang langsung menyuruh Wahyu untuk mengenakan pakaiannya. Nggih Mbah, kata Wahyu. Mbah Solikin sendiri melihat Wahyu dengan tampilan yang sangat kasihan. Pasalnya wajah Wahyu pada saat ini terlihat sangat pucat dan berkeringat. Bagaikan Wahyu baru saja mengalami hal yang sangat buruk. Hal ini segera membangkitkan rasa penasaran dari Mbah Solikin. Mbah Solikin langsung bertanya kepada Wahyu. Piye le hasilnya? Tanya Mbah Solikin. Sebentar Mbah, Wahyu masih bergetar. Wajahnya masih pucat, rupanya dia masih belum bisa menjawab pertanyaan dari Mbah Solikin. Mbah Solikin mengerti, sepertinya apa yang dialami Wahyu sangat berat. Mbah Solikin langsung menuangkan sebuah wedang jahe kepada Wahyu. Wahyu pada saat ini duduk di depan api unggun kecil yang dibuat oleh Mbah Solikin untuk membakar dengan kombinasi dari wedang jahe dan api unggun itu. Akhirnya hawa dingin yang telah menjalar di sekujur tubuh Wahyu mulai menghilang. Wahyu memejamkan mata perlahan sambil menghembuskan nafas berat. Dia terlihat sudah siap untuk bercerita. Sementara itu Mbah Solikin terlihat sudah siap mendengarkan. Jadi gini ceritanya Mbah.
Kata Wahyu mulai menceritakan kisah yang tidak pernah dia lupakan seumur hidup. Pertama aku menemukan sebuah desa Mbah. Desanya aneh. Aku kira emang desa. Tapi dipikir-pikir lagi masak ya ada desa tiba-tiba muncul di tengah hutan, kata Wahyu. Kemudian dia menceritakan dengan detail bagaimana semua warga desa yang ada di tempat itu memperlakukannya dengan sangat baik. Sementara itu respon Mbah Solikin sangat tegang sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Ekspresi Mbah Solikin semakin menegangkan ketika Wahyu menceritakan duduk bersama dengan Nyai Handayani dan membuat sumpah bahwa mau nerima Wahyu. Bagus Le, awalnya aku takut apabila kamu di tengah jalan menolak permintaan Nyai, kata Mbah Solikin dengan bersemangat. Terus kelanjutannya gimana Le? Tanya Mbah Solikin. Akhirnya Wahyu menceritakan kelanjutannya di mana dia dan Nyai Handayani memadu kasih di dalam sebuah kamar pengantin berinterior kejawen. Gini Mbah, tadi Nyai Handayani bilang bahwa aku diharuskan untuk kesini setiap malam Jumat Legi, kata Wahyu. Mbah Solikin manggut-manggut, ya gitu Le, kamu kan kasarannya udah jadi suaminya Nyai Handayani, jadi ya kamu harus ngasih nafkah batin ke Nyai. Sebagai gantinya karena Nyai Handayani sudah jadi istri kamu, dia bakal nolong kamu walau kamu kesusahan sekalipun dan Nyai bakal menuhi keinginan kamu, imbuh Mbah Solikin. Wahyu langsung bersemangat mendengar kata-kata Mbah Solikin. Leres niku Mbah? Tanya Wahyu kepada Mbah Solikin. Ya bener Le, buat apa Nyai Handayani milih kamu kalau Nyai gak bisa nolong kamu, kata Mbah Solikin. Wis kamu sekarang jangan khawatir, hidup kamu bakal berubah, kamu sudah gak usah takut miskin lagi, imbuhnya. Nggih Mbah, matur nuwun Mbah, kata Wahyu dengan penuh rasa syukur. Seharusnya kamu gak usah berterima kasih ke aku, tapi ke Nyai Handayani yang mau nerima kamu Le, kata Mbah Solikin. Oh iya Mbah, tadi Nyai bilang 4357, itu artinya apa ya Mbah? Tanya Wahyu. Hah? Kamu dapat nomor dari Nyai? Tanya Mbah Solikin dengan kaget. Nggih Mbah, tapi saya bingung itu nomor apa, ungkap Wahyu. Oh alah Le. Iku nomor togel. Kamu itu harusnya bersyukur sama Nyai karena Nyai mau memberikanmu nomor togel. Seharusnya itu buat besok, yawis iku rejekimu. Tapi ojo ngomong siapa-siapa. Pokoknya kamu daftarkan saja ke warungnya Mas Herman yang ada di samping, kata Mbah Solikin. Nggih Mbah, kata Wahyu dengan bahagia. Pasalnya apabila dia memasang nomor dan berhasil menang maka hadiah dari nomor tersebut adalah sekitar 100 juta. Banyak orang yang pergi ke Srigati untuk mendapatkan wangsit seperti ini, namun jarang ada yang mendapatkannya. Wahyu sangat tidak menyangka bahwa Nyai Handayani begitu baik dengan dirinya. Wajah Wahyu segera memerah karena kegirangan, dia sudah tidak sabar untuk mendaftarkan nomor ini dan mendapatkan uang dari togel. Tiba-tiba Wahyu menghentikan euforianya dan berkata kepada Mbah Solikin, Mbah tadi Nyai Handayani bilang satu lagi, jangan main sama wanita lain, artinya apa ya Mbah? Tanya Wahyu.